Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Syaiful Bahri MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Tafsir Ayat-Ayat Manajemen, dan kepada teman-teman semua yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nikia Noviarani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Institut Agama Islam An-Nawawi Berjan Purworejo. Saya di sini akan mempresentasikan presentasi tentang materi kepemimpinan dan relevansinya dengan kependidikan Islam. Sebelum kita memasuki ke pembahasan tersebut, alangkah baiknya kita harus tahu apa sih pemimpin itu, apa sih itu kepemimpinan. Lanjut langsung saja bahwa pemimpin itu adalah personnya, individunya, sedangkan kepemimpinan adalah perannya. Banyak orang yang menjadi pemimpin tapi tidak bisa berperan sebagai kepemimpinan. Banyak juga orang yang punya peran-peran kepemimpinan tapi belum ditakdirkan sebagai seorang pemimpin. Nah, berarti seorang pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Apa itu jiwa kepemimpinan? Jiwa kepemimpinan adalah orang yang mampu mencermelangkan. Karena potensinya adalah bagaimana dia bisa mengangkat derajat seorang. Maka sebagai seorang pemimpin harus punya perintis, harus merintis kepada hal-hal yang baru, ide-idenya baru. Kemudian selain itu, sebagai seorang pemimpin harus memperdayakan semua hal-hal, ide-ide yang ada. Dan yang paling utama, sebagai seorang pemimpin itu harus menjadi teladan yang baik. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang berdasarkan dengan prinsip syar'i. Sebagai seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan dan harus totalitas dengan apa amanah yang telah diberikan. Harus mampu mengemban amanah tersebut dengan totalitas dan berdasarkan pada prinsip syar'i, tidak boleh bertentangan dengan syariat, harus sesuai dengan syariat Islam. Karena pendidikan atau pemimpin yang kita bahas sekarang itu adalah kepemimpinan Islam, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, harus sesuai dengan syariat Islam. Terus Al-Quran menekankan keteladanan, keadilan, dan orientasi pada kebaikan umat. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai keteladanan, harus mencontohkan, harus turut andil, harus mengikuti kegiatan dan mencontohkan hal yang baik kepada anggotanya. Itulah yang namanya teladan yang baik, tidak hanya mengarahkan, tidak hanya mengatur. Terus ada juga keadilan. Keadilan itu harus ada pada seorang pemimpin, karena pemimpin harus adil dengan anggotanya, tidak boleh curang, entah itu kepada teman kerabatnya ataupun kepada saudaranya. Yang terakhir adalah orientasi pada kebaikan umat. Harus mengutamakan kebaikan masyarakat, kebaikan bersama daripada kebaikan individu atau kebaikan dirinya sendiri. Harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Itulah yang namanya pemimpin. Yang terakhir dalam pembahasan kepemimpinan Islam ada juga pemimpin harus tahu akan nilai-nilai Islam. Jadi seorang pemimpin itu harus belajar mengenai nilai-nilai Islam. Karena apa? Karena sebagai pemimpin
Islam itu harus menjalankan amanahnya sesuai dengan ajaran Islam. Dia harus belajar mengenai nilai-nilai Islam agar pemimpin tersebut melakukan kegiatan sesuai dengan ajaran yang diajarkan dalam agama Islam. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu relevansi dengan kependidikan Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Relevansi ayatnya yaitu menegaskan bahwa posisi kepemimpinan adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat diartikan bahwa setiap pemimpin, yaitu guru dan kepala sekolah, itu harus mengembangkan karakter moral pada siswa. Selain itu, kepemimpinan Islam juga mempunyai prinsip tidak hanya menjadikan lulusan yang unggul akan akademik prestasi saja, tetapi juga unggul dalam beretika, unggul dalam berperilaku yang baik, atau biasa dikatakan dengan akhlakul karimah. Seorang leader sejati tidak banyak bicara teori, tapi memberikan contoh lewat tindakan. Menjadi pemimpin bukan hanya memberikan perintah, tapi juga mengajak timnya untuk menuju tujuan bersama. Bukan hanya tentang karisma, tapi juga tanggung jawab, kreativitas, ketenangan, dan kejujuran. Leader adalah role model. Orang akan mengikuti kita. Orang akan mengikuti apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Saya Niken Noviarani, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.